Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast ABC atau Adaptability Binesian Corner. Podcast kali ini adalah podcast dari salah satu kelompok yang ada di jurusan aku, yaitu Primary Teacher Education atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan pertama perkenalkan, aku Ruth Gracia atau Ruth, aku dari Jakarta dan aku adalah host dari podcast ini. Dan ngomong-ngomong soal adaptability, aku ditemenin sama banyak orang yang keren-keren banget dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Yasinta atau Sinta. Saya berasal dari Provinsi Papua, Kabupaten Asmat. Halo, nama aku Sabrina, aku dari Lampung. Halo, aku Fare Faresi, biasa dipanggil Fare, aku dari Pekalongan. Halo, aku Angel dari Jakarta. Halo Ruth dan teman-teman semua, nama aku Dian dan asal aku dari Subang. Halo, aku Aida, asal aku dari Jakarta. Dan teman-teman semuanya, nama aku Imelda Evania, bisa dipanggil Imel, aku asalnya dari Jakarta. Halo, nama aku Ivani Gozali, biasa aku dipanggil Ivoni, aku dari Pekanbaru. Halo, perkenalkan nama aku Mario Arya Agustinus, aku asal dari Jakarta. Oke, sudah lengkap nih. Kita totalnya ada 10 orang podcast ABC atau Adaptability Binesian Corner. Sesuai namanya Adaptability, kita bakal membahas salah satu Binesian Graduate Attribute yaitu adaptability. Ngomong-ngomong soal adaptability, pasti kita pertama-tama harus mengetahui dulu apa sih itu adaptability. Aku boleh minta tolong Aida untuk sharing dong, apa sih sebenarnya adaptability? Pertama aku bacain dulu ya, pengertian adaptability dari BINUS Graduate Attribute. Jadi, kalau menurut BGA, adaptability itu merupakan kemampuan untuk merespon kognitif, perilaku, dan efektif yang sesuai terhadap situasi baru dan tidak pasti. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan Binusian mampu menyesuaikan diri, terlibat dalam pengelolaan dan mengoptimalkan peran dalam kelompok, serta mempertahankan hubungan interpersonal dalam proses pembelajaran. Dan kalau menurut aku sendiri, adaptasi itu kayak penyesuaian diri kita atau proses penyesuaian diri pada setiap individu itu pasti kan berbeda-beda. Ada yang proses adaptasinya cepat, ada pula yang adaptasinya lama. Oke, jadi ternyata adaptability yang dimiliki setiap orang tuh beda-beda ya. Prosesnya ada yang cepat, ada juga yang lama. Nah, itu tadi menurut Aida. Nah, kalau menurut Imel, apa sih adaptability menurut kamu, Mel? Adaptability. Jadi seperti yang kita tahu ya, adaptability merupakan suatu kemampuan kita untuk bisa mempelajari suatu hal yang baru secara cepat, serta dapat menyesuaikan diri dengan baik sebagai respon kita terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Selain itu, adaptability juga mencakup kemampuan kita untuk mengatasi masalah kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, misalnya nih waktu kita lulus SMA, terus baru masuk ke dunia perkuliahan, pasti banyak banget perbedaan atau perubahannya kan. Kita dipacu untuk lebih berani mengeluarkan pendapat saat di kelas. Kalau misalnya di sekolah, kebanyakan kita cuma dengerin guru aja kan. Nah, terus kita juga harus bisa mengatur waktu, karena biasanya kan jadwal kuliah tuh lebih fleksibel, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada kelas pengganti, terus ada bentrok sama kegiatan lain dan sebagainya. Nah, adaptability itu sangat berperan di situ menurut aku gitu sih. Oh ya, lumayan jelas ya berarti ya. Jadi adaptability itu gimana sih respon kita sama perubahan yang terjadi. Dan tadi Imel udah ngasih contoh perubahan saat kita lulus SMA yang dulu statusnya masih siswa dan sekarang udah jadi mahasiswa, udah jadi Binusian. Nah, ngomong-ngomong soal peralihan dari masa SMA ke kuliah, mungkin kita bisa dengerin sharing-sharing kali ya. First impression apa sih sama Binus? Coba aku mau denger dong first impressionnya Ivoni. Coba, halo Ivoni. Ya, jadi first impression ya. Sebenarnya aku udah kenal Binus itu dari lama ya. Terlebih kakak aku juga alumni Binus. Dia sih selalu bangga kalau dia alumni Binus. Contohnya satu Binus masuk peringkat 10 besar universitas terbaik, dia pasti bilang, Binus gitu loh. Aku juga ngeliat sendiri bagaimana kakakku yang lumayan kritis dan Binus seperti wadah yang tepat untuk dia. Tapi sebagai anak SMA yang biasa dan pastinya ngejar PTN karena dalih PTN SPPL bersahabat dan swasta nggak pernah ada full beasiswa 100%,
Jadi pastinya ngeliat BINUS yang wow banget ya di luar semua pencapaian kakakku ya pasti nih ya mikir BINUS mahal ya. Belum lagi dengan kondisi keuangan yang bukan menengah ke atas. Nggak pernah kepikiran sih untuk masuk ke BINUS. Oke, tapi akhirnya masuk BINUS ya, dan nyesel nggak sih Fon masuk BINUS dari first impression kamu itu tadi? Sebenarnya dari first impression nyesel ya karena ternyata BINUS punya beasiswa 100% yang bener-bener full itu kayak juga kaget. Oh, nyeselnya gara-gara itu, tapi overall proud ya to be BINUSian ya. Iya dong, proud. Oke, thank you Foni for sharing. Mungkin selanjutnya aku juga mau dengar first impression dari Mario. Halo Mario, coba dong sharing gimana sih first impression kamu saat menjadi BINUSian? First impression saya sih kaget sih karena suasana kuliah dan SMA itu sangat berbeda. Di kuliah itu kan kita itu harus dituntut mandiri. Kemudian saat di SMA itu kan kita tuh diarahkan oleh guru. Nah, disitulah letak kaget saya tuh. Terus juga perbedaan jam belajar di kuliah dan di SMA itu kan berbeda banget tuh. Dari kalau di SMA kan kita tuh diwajibkan 5 sampai 6 jam perharinya. Di SMA tuh di kuliah tuh lebih fleksibel sih, Ruth. Jadi lebih enak gitu ya? Iya, jadi nggak ngebuat bosan gitu, Ruth. Oke, mantap. Oke. Kalau begitu, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari anak SMA jadi anak kuliahan. Mungkin aku mau dengar sharing tentang kemampuan beradaptasi dari yang berbeda daerah kali ya. Mungkin tadi ada Yasinta yang dari Asmat, sekarang udah ada di Jakarta. Boleh dong Yasinta sharing-sharing gimana sih pengalaman kamu sebagai orang yang sudah beradaptasi nih dengan lingkungan yang baru? Jadi perbedaan antara lingkungan di Asmat dan lingkungan di sini itu sangatlah jauh berbeda. Mulai dari gaya berbicaranya, tempat tinggal, dan gaya hidup masyarakat di sini. Jujur waktu pertama kali datang ke sini, saya merasa bingung menangkap percakapan teman-teman dan dosen. Sebab mereka itu berbicara tuh menggunakan logat atau gaya berbicara orang Jakarta. Yang ada beberapa kata yang saya itu sama sekali tidak mengerti atau menangkap perkataan mereka itu. Dan itu berjalan semenjak 2 bulan pertama saya di sini. Tetapi dengan berjalannya waktu saya mulai belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana saya tinggal dan berkuliah. Dengan cara berinteraksi dengan orang lain serta berusaha untuk mengajak orang lain untuk berbicara dengan saya. Seperti itu. Wah, tapi gimana nih perasaannya setelah tinggal di Jakarta? Apakah masih senang atau mau cepet-cepet balik deh ke Asmat, nggak betah di Jakarta? Gimana ya Sinta? Jujur mau cepat-cepat balik ke Asmat. Oke, berarti masih sebenarnya susah banget ya ternyata beradaptasi itu ya Yasinta? Ya. Wah, oke. Kalau begitu terima kasih Yasinta udah sharing. Mungkin kita selanjutnya beralih ke Lampung. Ada Sabrina. Boleh dong Sabrina diceritain gimana sih perasaannya, gimana sih pengalamannya beradaptasi dengan lingkungan yang baru dari Lampung ke Jakarta? Ya, halo Ruth. Jadi tuh kehidupan di Jakarta tuh merupakan first time ya buat aku tinggal di sini gitu kan. Kaget gitu. Kok kayak gini, banyak hal yang berbeda dan itu harus ya tentunya kita harus beradaptasi gitu kan. Yang pertama tuh kayak ketika mau berangkat kuliah kan aku biasa jalan kaki tuh berangkat kuliah. Jadi tuh kayak kebiasaan tuh yang ada di daerah tuh menyapa orang lain kan. Jadi kayak misalnya ada orang tua kayak halo Pak atau bagaimana gitu kan. Tapi ketika di sini tuh kayak ragu mau nyapa karena mereka tuh takutnya aku dicuekin. Jadi tuh kayak aduh jalan aja lah gitu. Jadi kayak kebiasaanku di daerah yang selalu menyapa orang tuh kayak ya udahlah di sini juga nggak kayak gitu, jadi nggak usah diterapin gitu kan. Terus yang kedua tuh kayak yang lebih signifikan perubahannya tuh mengenai gaya hidup ya. Jadi kalau bukan hanya gaya hidup, makanan. Jadi tuh kalau di Lampung itu murah-murah makanannya, sedangkan di Jakarta buat beli makan sekitar uang 26.000 tuh cuma dapat 1 porsi, sedangkan di sana di Lampung misal saya mau beli itu ya nasi goreng itu udah dapat berapa porsi itu, sedangkan di Jakarta ada mahal banget ya 1 porsi bisa sampai 26.000
bener ya Bu. Tapi ya di sini aku mulai berusaha buat ini ya, adaptasi, memanage uang dengan baik dan lain sebagainya. Jadi kayak ya udahlah, mungkin ini kehidupan baru buat pembelajaran kedepannya gimana lagi ketika kita hidup di suatu tempat yang berbeda begitu. Oke, Sabrina. Berarti dari adaptability ini kita juga belajar ya. Jadi walaupun misalkan di sebuah daerah itu ada budaya, contoh tadi budaya di Lampung selalu menyapa orang lain gitu. Dan kalau di Jakarta, ya sih emang di Jakarta kadang tidak ada budaya menyapa sama lain karena udah individualistis ya orang-orangnya. Iya benar. Jadi dari adaptability ini ada juga mungkin beberapa budaya yang mungkin tidak bisa diterapkan di sebuah daerah. Dan juga belajar juga ada sisi positifnya ya, Sabrina ya, bisa lebih manage uang ya. Iya, sisi positifnya di situ, jangan boros-boros. Oke, itu tadi sharing dari Sabrina ya, anak Lampung. Nah, kalau tadi kita udah dengerin yang dari luar Jakarta ke Jakarta, aku mau denger dong dari orang Jakartanya langsung nih, gimana sih perasaan dan pengalaman seorang anak Jakarta yang punya teman-teman yang berbeda daerah. Gimana sih Angel, boleh diceritain dong pengalaman beradaptasinya, mungkin punya teman-teman dari berbagai macam daerah. Kalau misalnya kita mau bahas mengenai pengalaman bertemu dengan orang-orang baru saat aku masukin dunia perkuliahan ya, ketemu sama orang yang berbagai daerah, awalnya kaget. Pribadiku sendiri aku cuek, aku nggak terlalu peduli dengan itu semua. Ya udah ngalir aja gitu, kayak berteman ya berteman, misalnya ada mau ngajak berteman duluan ya oke gitu, nggak terlalu mikirin kesana gitu. Tapi pas masukin kuliah tuh awal-awal ya masih fine-fine aja. Pas pertengahan berasa banget tuh kayak kita udah kenal satu sama lain. Oh misalnya Sabrina dari Lampung, Yasinta dari Asmat, kayak mengenal diri mereka berasal dari daerah mereka masing-masing. Awalnya kaget pasti. Dan kayak sampai-sampai ya paling parahnya buat aku tuh sampai nutup diriku sendiri gitu, kayak nggak bisa gitu untuk duluan kenalan sama mereka gitu, harus mereka yang kenalan duluan. Tapi kayak dari situ semua aku belajar kayak mereka berasal dari beragam daerah, punya ciri khas masing-masing, spesial masing-masing dari diri mereka masing-masing. Dan kalau misalnya bicara tentang adaptasi itu benar-benar belajar sih, apalagi kayak dari beragam-beragam kan mereka kayak sangat luar biasa sih bagi aku, kayak pengalaman yang sangat menarik dan momen yang nggak bakal terlupakan sih dalam hidup. Bisa belajar juga bisa mengenal satu sama lain, sangat seru. Oke, berarti kemampuan adaptability dengan menyesuaikan teman-teman baru itu penting juga ya. Kita juga bisa belajar banyak hal baru, budaya baru, dan itu seru banget. Iya sih, aku juga pas ngobrol-ngobrol kayak gini tadi sama Yasinta sama Sabrina, wah aku mendapatkan insight baru dan benar-benar seru. Wah, luar biasa. Oke, kalau begitu mungkin karena tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam pengalaman, aku mau tahu nih, ada nggak sih tips atau gimana sih cara menerapkan adaptability ke dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dong Dian bantu memberitahu cara menerapkan adaptability ke kehidupan sehari-hari. Kalau dari sisi aku sih, cara menerapkan adaptability itu yang pasti kita harus bisa berkomunikasi nih sama orang lain dengan baik sama teman atau sama orang-orang sekitar. Nah, berkomunikasi yang itu gimana? Kita harus bisa ramah, terus murah senyum, intonasinya juga tepat. Karena sejatinya nih ya, kalau ingin diperlakukan sama orang lain itu dengan baik, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Nah, untuk menerapkan adaptability ini juga kita harus bisa mengambil tindakan yang baik untuk memulai percakapan sama orang yang baru atau orang yang belum kita kenal. Terus nih, selain itu, kita juga harus punya kemampuan problem solving atau memecahkan satu masalah dengan baik juga. Jadi, ketika kita menemukan suatu hambatan, kita bisa berpikir solusinya itu gimana sih? Dan ya secara nggak langsung nih, kita juga lagi menyesuaikan diri sama keadaan. Nah, selain itu, kalau kita punya wawasan yang luas, misalnya sama siapa aja gitu kita bisa nyambung. Nah, contoh, kan di ini pasti banyak banget orang, banyak banget dari berbagai daerah dan lain-lain, pasti punya
segedang hobi, karakter, dan lain-lain yang berbeda-beda. Misalnya ada yang hobinya main bulu tangkis, ada yang hobinya nyanyi. Tapi kalau kita tahu dan punya wawasan, misalnya nih kalau sama orang yang punya hobi main bulu tangkis, kita punya wawasan nih, timnas itu siapa aja, atau pertandingan kemarin yang menang siapa. Nah, kita jadi bisa ngobrol sama orang itu. Atau ada yang hobinya nyanyi, kita punya wawasan tentang musik yang luas, penyanyi-penyanyi luar negeri, dalam negeri, Korea, Jepang, atau Barat sekalipun, ataupun lagu-lagu baru. Jadi kita tetap bisa nyambung sama orang itu. Walaupun nih, sebenarnya kita nggak punya hobi yang sama dengan mereka. Kalau menurut aku, itu sih tips-tips untuk menerapkan adaptability dalam kehidupan sehari-hari. Oke, wah kalau aku dengar sih tipsnya tadi lebih ke ini, communication is the key gitu. Jadi tadi disebutin cara berkomunikasi, ramah, murah senyum, terus juga dengan wawasan yang luas, bisa nyambung nih kalau ngobrol, dan pasti juga harus punya ini ya, problem solving ya. Jadi kalau misalkan ada hambatan bisa langsung sat gitu. Oke, thank you Dian udah berbagi tips. Kalau tadi kita udah ngomongin pengalaman, lalu ada tips menerapkan adaptability juga. Tadi kalau nggak salah sempat di-mention nih sama Angel kalau ternyata adaptability itu penting banget. Dan sebagai Binusian, adaptability kan masuk nih di Binus Graduate Attribute. Nah, pasti ini adalah salah satu yang menjadikan adaptability itu penting banget, terkhusus penting dimiliki oleh seorang Binusian. Nah, aku mau tanya nih ke Fare, kenapa sih adaptability itu penting dimiliki oleh seorang Binusian? Menurut aku, kemampuan adaptability atau sebut aja lah beradaptasi itu sangat penting dimiliki bagi seorang manusia, apalagi bagi kita mahasiswa baru kan, yang ibaratnya tuh kayak harus menghadapi masa peralihan dari masa SMA ke dunia perkuliahan. Adaptasi ini tuh penting karena dapat ngebantu kita banget untuk bisa menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan yang baru, sehingga kita bisa survive dalam dunia perkuliahan ataupun kehidupan sehari-hari. Jadi ya yang namanya mahasiswa baru itu pasti bakal ngerasain yang namanya perbedaan yang sangat signifikan antara kehidupan kuliah dengan kehidupan sekolah. Misal seperti yang dibilang teman-teman tadi, pas zaman kita sekolah dulu kan kita masih sering tuh kayak diarahin, ditegur atau dibimbing sama guru saat kita bikin suatu kesalahan. Namun itu tuh berbeda banget saat kita sudah memasuki dunia perkuliahan. Jadi ya kita apa-apa itu harus bisa sendiri. Kayak kita tuh harus bisa ngarahin diri kita sendiri untuk bisa lebih disiplin, lebih mandiri, bisa memanage waktu dan uang, atau bahkan mencari teman-teman yang suportif yang dapat ngebantu kita untuk berkembang dalam dunia perkuliahan. Jadi ya menurut aku adaptasi dengan kehidupan kuliah emang sebegitu pentingnya sih bagi kita, karena dapat menjadi penentu bagi perkuliahan kita ke depannya akan berjalan baik atau enggak. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat yang dimiliki ketika kita punya kemampuan beradaptasi atau adaptability, yang merupakan kemampuan untuk mempelajari suatu hal baru secara cepat dan dapat menyesuaikan diri dengan baik sebagai respon kita terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Nah, dari pengalaman yang sudah dibagikan mengenai masa peralihan dari siswa menjadi mahasiswa, maupun pengalaman menyesuaikan diri dengan daerah baru. Dan ada salah satu cara untuk melatih kemampuan beradaptasi, yaitu dengan cara ramah dan murah senyum saat berinteraksi dengan orang baru. Dan jangan ragu untuk memulai percakapan. Khususnya untuk Binusian, adaptability termasuk ke dalam Binus Graduate Attribute yang melatih kita juga untuk bisa survive di dunia perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, jangan jadikan adaptability sebagai permasalahan. Coba untuk membuka diri dan jadikan adaptability sebagai atribut yang bisa kita pakai agar kita bisa menjadi the best version of ourselves. Kalau begitu, mungkin sekian dari kami. That's all from us. Thank you for listening and see you on top. Dadah! Semua. Dadah semuanya! Thank you.